Halo, apa kabar kaum rebahan semuanya? Apa kabar? Semoga kalian sehat dan diberi kelancaran dalam segala hal. Jangan lupa siapin segelas kopi dan rokok sebat. Balik lagi dengan saya yang masih siaga untuk nemenin waktu kalian. Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan terus dalam kondisi terbaik. Merupakan film lawas tapi sangat berkelas, menceritakan tentang sekelompok pencuri profesional dengan target yang bukan abal-abal bernilai miliaran rupiah, tapi semua sirna saat salah satu dari mereka berkhianat, dan menjadi sebuah keinginan balas dendam yang sangat teramat dalam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita dari film The Italian Job. Berlatar di kota Venesia, Italia, film diawali saat seorang pria paruh baya bernama John, terlihat mengabari anak gadisnya yang bernama Stella, bahwa dia lagi jalan-jalan di sana. Walaupun dia sedang punya misi di kota itu, karena dia adalah seorang spesialis pencurian brankas tingkat tinggi. Does it smell nice? No. Stella, you know that, but we never really connected. With your parole officer's approval, of course. So I think I paid my PO his last visit. Di saat yang sama datang seorang pria bernama Charlie, dia merupakan anak buah Joe yang paling berharga, karena diketahui Charlie punya keahlian khusus sebagai perencana misi perampokan. Dengan track record yang hampir sempurna, ternyata mereka akan merencanakan misi besar, yaitu mencuri emas batangan berukirkan penari Bali dengan nilai miliaran, yang dikuasai oleh mafia Italia hingga mereka pun bergabung bersama 3 orang tim lain yang diketahui bernama Rob, Gilligan, dan juga Lyle. Art, romance, sex. Yeah, Gilligan, you don't mind. Come on, Lyle, make yourself useful. Untie that line. Dengan menggunakan boot mereka pun bergabung, dan menuju target sasaran. Misi pencurian itu betul-betul dilakukan dengan perencanaan yang sempurna. Bersama pemetaan lokasi jarak jauh menggunakan laptop canggih milik Lyle, diketahui masih ada seorang tim lagi bernama Steve, yang ternyata dia sudah standby di lokasi target untuk melakukan rencana penjebolan tembok di posisi yang sangat presisi, menggunakan bahan-bahan yang canggih. Just tell me where to paint. We're in. Hingga tanpa kesulitan yang berarti, berangkas itu berhasil mereka curi dengan cara yang sangat sempurna, membuat para mafia itu ketar-ketir dan langsung mengejar Rob dan Lyle yang dianggap sudah membawa berangkat itu di atas perahu bootnya. Walaupun ternyata brankas itu berada di dalam air, dan sedang berusaha dibobol oleh John, yang memang ahli dalam menjebol kunci kombinasi berangkas, dengan ditemani oleh Charlie dan juga Gilligan, akhirnya mereka semua sukses membawa emas batangan itu dengan sempurna. We got 4 minutes to load and leave. Let's go. Beberapa hari kemudian mereka sudah berada di Austria, dengan membawa emas batangan hasil rampokan itu, di mana di sana John berencana membagikan hasil rampokan tersebut kepada semua tim. Charlie. Charlie. $35 million. You can't get more creative than that. Suppose I get the Aston Martin Vanquish. What are you getting, Rob? I don't know, there's a lot of things. You can borrow a lot of money. Oh, I'm freezing my ass off. Tapi hal yang tak terduga terjadi karena mereka tiba-tiba dihentikan di tengah jembatan,
dan ternyata semua kejadian ini diotaki oleh Steve, yang memang sudah merencanakan pengkhianatan dari awal. These guys. What's this? Hey! Don't even think about it, just do it. Take your hands off the wheel. Steve! Tanpa buang waktu dengan kejamnya Steve langsung membunuh John, yang dianggap sebagai pemimpin dari tim itu, hingga kemudian dia pun ditembak. Di bawah sungai es yang dingin semua tim yang tersisa berhasil bertahan dari rentetan peluru yang ditembakkan oleh Steve. Membuatnya merasa yakin bahwa semua mantan timnya telah mati. Walaupun sebenarnya Charlie, Rob, serta Gilligan, berhasil selamat dari maut. Dan dari sinilah awal mula keseruan film ini dimulai, karena setelah kejadian itu mereka sepakat untuk balas dendam atas kematian John. Gotta go, Charlie. Charlie. Singkat cerita setahun berlalu, adegan berpindah ke kota Philadelphia, Amerika Serikat. Di mana saat itu Stella melanjutkan ilmu yang dimiliki ayahnya sebagai ahli berangkas, dan bekerja sebagai konsultan, juga penyedia jasa keamanan berangkas untuk instansi pemerintah. Di hari itu pula di kantor tempatnya bekerja, tiba-tiba Stella kedatangan tamu yang ternyata dia adalah Charlie, teman terdekat ayahnya saat masih hidup. Tanpa basa-basi Charlie langsung menceritakan semua tentang kematian ayahnya, karena selama ini dia merahasiakan itu semua. Atas hal itu pula Charlie memberitahukan bahwa Steve adalah pelaku pembunuh ayahnya itu, dan dia juga sudah mendapatkan informasi keberadaannya di kota LA, kemudian mengajak Stella bergabung bersama timnya sebagai ahli pembobol berangkas, untuk melakukan aksi balas dendam. Now are you down? Problem now is no one on my crew can handle Steve's sick. I've moved on. Hey, it's not about the gold, Stella. Okay, John was like a father to me. Karena ajakan itu Stella terus merenung, dan memikirkannya, dan setelah berpikir secara matang akhirnya Stella bersedia untuk bergabung bersama tim Charlie, dengan skill yang dimilikinya sebagai ahli pembobol berangkas. Hello? I want to see the look on that man's face when his gold is gone. She's in. That's a good thing. Are you ready? Keesokan harinya Charlie pun mengajak Stella untuk bertemu dan mengenalkan semua tim. Yang pertama yaitu Lyle, seorang ahli komputer, yang pernah membuat software bernama Napster spesialis algoritma dan peretasan. My computer genius. Said Sean Fanning was his roommate in college and stole his idea. You know he's who really invented Napster? Kemudian Gilligan, dia adalah ahli bahan peledak, hingga dijuluki Lead Girl, karena saat kecil dia sudah berhasil membuat dinamit buatan yang menyebabkan gendang telinga bagian kanannya rusak. When he was 10, he put one too many in. Dan yang terakhir adalah Rob, yang merupakan ahli bela diri sekaligus satu-satunya orang dengan skill mengemudi yang paling gila, hingga dia dijuluki dengan sebutan handsome, karena jadi idola para wanita gara-gara ulahnya yang sering menantang polisi dengan kebut-kebutan di jalan tol. You know he got 110 love letters sent to his jail cell. Mereka pun langsung menyusun rencana, dan langkah pertama yang mereka lakukan adalah memata-matai rumah mewah yang ditinggali oleh Steve, hingga Lyle melakukan tugasnya untuk memproyeksikan lokasi rumah itu sedetail mungkin dengan menggunakan komputernya. Armed guard here, little rent-a-cop with a 9mm on his head. Anti-scaling fence, hardened electroplated steel. Shit. Nitroman chemical grenades? That stuff's pretty hard to come by. There he is. Atas rencana pertama yang mereka lakukan,
Charlie memutuskan membuat rencana kedua, untuk meyakinkan bahwa brankas berisi emas batangan itu benar-benar ada di sana, dan dengan skill perencanaan yang sangat kuat Charlie membuat planning, untuk menyuruh Stella menyamar sebagai petugas teknisi kabel jaringan internet, tentunya setelah mereka berhasil mencuri mobil dan memanipulasi data karyawan perusahaan internet tersebut. Hey, how are you? Oh, good. Perfect. I'll give them both to you. Would you like my virginity as well? Oh, you're so witty. Why don't you take advantage of me? Nice to meet you, handsome Rob. Hingga setelah semuanya berjalan lancar, Gilligan pun melakukan sabotase pada kabel jaringan internet di rumah Steve, dan langsung membuat koneksi internet di rumahnya mati total. Kemudian sesuai rencana, Steve meminta penjaganya untuk memanggil teknisi. What can I do for you, Mr. Frizzelli? The cable's out. Netcom cable, how can I help? The TV, the modem, everything. Now get somebody up here and tell them to hurry. Hello? Hi, I'm calling from Netcom Cable. I understand your service. Kini peran Stella benar-benar diandalkan, karena dia harus mendapat informasi tentang berangkas tersebut, kemudian dengan pesona daya tariknya pun dia berhasil menyusup masuk ke rumah itu, dan mendapati berangkas yang mereka targetkan selama ini, walaupun setelah itu tiba-tiba Steve malah merasa naksir dan tertarik pada Stella. Here we go. Look at that. That's my NAD T770. That's coming through There's here. no wiring in here. I'm just gonna... Now. It's fixed. Turn around, let's see. Japan's Nikkei index after. Perfect. Diketahui ternyata Steve memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan menjual emas batangan itu kepada seorang perantara bernama Yevhen. Dia merupakan cukong dari Ukraina yang menjual emas-emas itu secara ilegal. Garments and nothing more than puppets and string. Where did you say you got these? I didn't. She's so beautiful. Every time I look at these engravings. Sorry, I can only buy 2 bricks from you today. Don't waste my time, Yevon. Charlie bersama timnya kini semakin percaya diri, dan merencanakan aksi utama, yaitu merampok berangkas itu langsung di rumah Steve, menggunakan mobil Mini Cooper milik Stella, yang dipercaya mampu melakukan manuver jika dibawa masuk ke rumah itu. Hingga dari sana, mereka terus bekerja sama dan melakukan latihan agar Stella mampu melakukan aksi tersebut, sementara Lyle diperintahkan oleh Charlie untuk membajak sistem rambu lalu lintas di kota itu, demi melancarkan aksinya. Rob juga minta pada Charlie, untuk mengajak temannya bernama Orange. Dia adalah seorang mekanik dan ahli modifikasi mobil, yang ditugaskan untuk melakukan perbaikan pada 3 mobil Mini Cooper yang akan mereka gunakan nanti. So what do I get out of this mystery deal? 10,000. We didn't get a chance to meet yet. See you right now, Charlie. Sementara pada sore harinya, Charlie mengajak Gilligan menemui sahabat lamanya yang bernama Skinny Fit. Dia adalah mafia kota LA, spesialis penyelundupan barang-barang ilegal, termasuk bahan-bahan peledak yang akan digunakan Gilligan dalam aksinya nanti. Baby. Oh, relax. What's wrong? What's wrong? Huh? Can, Nitrogen, Right. primer, detonator. nothing. I'm cool. I'm great. I just need some. Cost you about 5 G's. Alright, man. Peace. Come on. Di tempat lain Steve kembali mendatangi tempat kerja Yevhen, berniat untuk menjual beberapa batang emas, guna mendapatkan uang cash. Tapi di saat yang sama tiba-tiba Yevhen teringat akan emas batangan berukir penari Bali yang dicuri di kota Venesia, dan mendengar hal itu Steve yang tidak mau ambil resiko langsung membunuh Yevhen, karena dia nggak mau Yevhen mengetahui bahwa dialah perampok emas batangan tersebut.
You understand fine. Now, what do you know about Kejadian itu pun diketahui oleh seseorang bernama Masko. Dia merupakan sepupu dari Yevhen sekaligus ketua mafia Ukraina yang menjalankan bisnisnya di kota LA, dan sangat marah saat mengetahui kejadian itu. Hingga keesokan harinya Masko langsung memanggil mantan karyawan bernama Vance, yang pernah membantu mendiang sepupunya. Dia mengatakan bahwa pernah ada tamu yang menanyakan tentang emas batangan itu, dan saat mendengar ciri-cirinya mereka langsung tertuju pada Skinny Fit. He must have weighed at least 400 pounds. What did this man look like? I know that guy. Tanpa menunggu waktu Masko bersama gengnya langsung mendatangi Skinny Fit, karena memang benar dulu dia pernah diminta oleh Charlie untuk mencari informasi jual beli emas batangan di kota LA. Hingga atas informasi itu kini Masko yakin bahwa pembunuh sepupunya adalah Charlie. You were asking about gold bricks where the Balinese dance on. Tell me why. Di malam harinya di tempat lain permasalahan datang, saat Charlie dan timnya membatalkan rencananya untuk melakukan penyerangan ke rumah Steve. Karena ternyata tetangga rumah Steve lagi mengadakan pesta, dan gak mungkin mereka melakukan aksi berbahaya itu. Are you here for the Baker party, sir? No. Charlie pun memutuskan melakukan rencana cadangan, yaitu menyuruh Stella mengajak Steve mengabulkan permintaan acara makan malamnya, dan pada saat itu mereka berencana untuk menciduk Steve di restoran. She's with us. Tapi rencana Charlie untuk kembali merampok emas batangan itu tiba-tiba lenyap, karena Steve mengaku bahwa dia sudah menjual semua emas batangannya kepada mafia Ukraina yang tempo hari sudah dia bunuh. Steve, huh? Always thinking defensively. Try this on in your imagination, okay? That gold is already gone. Surprise. It's over when I say it's over. Surprised? Keesokan harinya Charlie tiba-tiba dihubungi oleh Skinny Fit, yang memberitahukan bahwa saat ini mafia Ukraina sedang mengincarnya. Mereka menyangka bahwa Charlie adalah pemilik emas batangan itu, walaupun Charlie kembali meminta Skinny untuk melakukan sesuatu yang dia rahasiakan. Look, I need a favor. Atas semua rencana yang berantakan ini, Charlie bersama tim kembali menyusun strategi agar bisa melakukan pembalasan dendamnya kepada Steve. Mereka pun sepakat untuk menjalankan sebuah misi rahasia yang akan mereka lakukan di tempat yang rahasia juga. There's an armored car service coming to his house at 5. We're already set up to do it. Napster? Charlie, you can take a dozen different routes to the airport. We have no idea which one. His security guard called for a private Diketahui helicopter ternyata at 4 selama p.m. ini Steve sudah mengetahui pergerakan mereka. Terlebih dia juga mengaku sudah mengetahui aksi Lyle yang belakangan ini sudah membajak sistem keamanan di rumahnya. Hal itu membuat Steve berniat mengamankan emas batangan yang ternyata masih tersimpan di rumahnya. Tapi, hal itu juga merupakan sebuah informasi yang sangat menggembirakan bagi Charlie dan semua tim. Kemudian Charlie bersama Gilligan mendatangi jalur kereta bawah tanah. Di sana mereka memasang bahan peledak untuk digunakan saat aksi terakhirnya nanti. Take all the time you need. I'm about to insert this pin into this detonator. Amazing. To work a genius. Uh-huh. I love you, man. Sementara Lyle masih sibuk untuk bisa meretas sistem rambu-rambu lalu lintas di kota LA. Hingga atas kerja kerasnya akhirnya dia pun berhasil. You want to do a dry run? I thought you'd never ask. So predict traffic conditions and thereby control traffic lights. See red light, green light. Danielson, Yeah. what's up with grid 34? Wow, but it's awesome. Is that not awesome? Can you change it back? Let's check it out. Hey. Dan keesokan harinya mereka benar-benar akan melakukan rencana terakhirnya itu. Timnya yang saat itu dibantu oleh Warren sudah bersiap di posisi mereka masing-masing, karena Charlie sudah mengetahui informasi tentang rencana Steve yang akan memindahkan brankas berisi emas batangannya. Tapi Steve yang sepertinya sudah tahu tentang Charlie dan timnya, dia pun langsung melakukan taktik penanggulangan, dengan cara menyewa pasukan bayaran untuk mengawal 3 truk lapis baja yang diharapkan bisa membingungkan mereka. They're pulling out. Here we go. Walaupun dengan kecerdasannya, Lyle bisa mengidentifikasi mobil lapis baja yang membawa brankas berisi emas batangan itu, hingga semua tim bisa berfokus pada mobil tersebut.
truck. It is number 128. Kilo Pop to 2 Fox Mike. We're heading to the airport. Truck 128 has turned right heading west. Hingga Charlie kemudian menyuruh Lyle membajak rambu lalu lintas untuk menciptakan kemacetan, juga menjadikan rute yang akan dilalui oleh Charlie, Gilligan, Rob, dan Stella agar selalu diberikan akses lampu hijau. I can't log in. They're about to hit. Dan ternyata mereka semua menuju ke sebuah stasiun bawah tanah, untuk melakukan misi yang masih membuat kita penasaran, hingga saat mereka sampai di stasiun tiba-tiba mereka masuk ke jalur kereta, dan Charlie langsung menyuruh Lyle untuk membajak sistem kereta api tersebut membuatnya berhenti tepat di depan terowongan. Go, go, come on. Ain't on the train. We're gonna stop right there. Karena sebenarnya Charlie bersama tim sudah merencanakan untuk membuat mobil pembawa emas itu jatuh terperosok ke dalam terowongan bawah tanah, hingga di sana mereka bisa dengan mudah perampok brankas tersebut, dan dengan teknik hacking rambu-rambu yang dilakukan oleh Lyle, akhirnya mobil itu berhasil diarahkan ke titik koordinat yang sudah mereka tentukan sebelumnya, hingga akhirnya mobil itu pun berhasil dirampok. 5, 4. Hingga dengan kerja keras dan keahlian alami warisan dari mendiang ayahnya, akhirnya Stella berhasil membuka brankas dengan tingkat keamanan paling tinggi itu, dan di dalamnya terdapat emas yang nilainya mencapai $27 juta. Hey, 2.7 million. What? 13 across, 4 high, 4 deep. Dan sesaat setelah itu Steve yang tersadar sudah dirampok, akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi begitu sengit, dan membuat semua anak buah Steve tak berdaya, saat mengejar 3 mobil Mini Cooper hasil modifikasi itu, dan atas hal itu pula akhirnya Steve yang menggunakan helikopter harus turun tangan. Kepanikan terjadi saat Steve hanya mengincar Charlie dan berhasil membuatnya terpojok, tapi atas perjuangan dan doa yang dilakukan Charlie pula dia pun bisa selamat dari maut, bahkan membuat helikopter milik Steve mengalami kerusakan. Aksi mereka tak berhenti sampai di sana, karena ternyata Steve masih bisa bangkit dan kembali mengejar komplotan Charlie menggunakan mobil rampasan, sementara Rob, Gilligan, Stella, serta Charlie, saat itu berhasil sampai di tempat yang sudah ditentukan. Hingga setelah semua mobil berisi emas itu diamankan ke dalam sebuah gerbong kereta, tiba-tiba Steve datang dan membujuk Orange untuk berkhianat dengan memintanya membuka gerbong tersebut, tapi ternyata semua ini emang udah mereka rencanakan, dan akhirnya Steve berhasil dicinduk, walaupun kemudian kejutan yang paling wah terjadi saat ternyata Masko dan anak buahnya udah melakukan kesepakatan untuk bisa menangkap Steve, karena atas bantuan Skinny akhirnya Masko percaya bahwa Steve lah yang telah membunuh sepupunya. Dengan cerdiknya Charlie juga sudah melakukan kesepakatan untuk membagi emas itu bersama para mafia Ukraina demi jaminan keselamatan, hingga singkat cerita Charlie bersama timnya merayakan keberhasilan mereka di atas kereta api yang entah menuju kemana. Guys, wanna make a toast? Stella was right. It wasn't about the money. Father and friend. Karena setelah itu Charlie menceritakan bahwa semua timnya sudah berhasil mewujudkan impian mereka masing-masing, sementara dia bersama Stella akhirnya hidup bersama, dan kemudian film pun. Maamat.